Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kelompok tani yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya F. Saiful Hayat, penyuluh kehutanan ahli muda pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan membawakan materi tentang budidaya jamur tiram atau jamur kayu ya. Ini lebih ke fokusnya kita kepada pembibitan dan budidayanya. Nah, ini latar belakangnya, jamur merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai di alam bebas. Jamur dapat tumbuh dengan mudah di batang kayu atau tumpukan sampah organik, termasuk dari limbah serbuk gergaji. Selain memiliki rasa yang enak, jamur juga bisa diolah menjadi obat. Para ilmuwan mengakui jika kandungan tertentu dalam jamur dipercaya dapat menurunkan gula darah dan kolesterol, mencegah tumor dan kanker, menetralisir racun dalam makanan olahan, mencegah radang usus, menurunkan tekanan darah, dan masih banyak lagi. Jamur tiram. Jamur tiram termasuk jenis jamur yang paling banyak dikonsumsi, oleh karena itu banyak petani yang membudidayakannya. Untuk melakukan budidaya jamur tiram ternyata tidak sulit yang dibayangkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan hanya masalah perlakuan lingkungannya. Pada habitat aslinya, jamur tiram dapat tumbuh optimal di area dataran tinggi. Hal ini juga harus didukung dengan tingkat kelembaban yang diinginkan jamur tiram. Dingin dan sesuai dengan karakter jamur tiram sehingga bisa membuat pertumbuhan tubuh buah jamur tiram menjadi optimal. Kendati habitat asalnya daerah dataran tinggi, tetapi jamur tiram tetap dapat dibudidayakan di daerah dataran rendah, asalkan tempat pemeliharaannya dikondisikan dengan habitat aslinya. Penerapan budidaya jamur di daerah dataran rendah pun harus dilakukan lebih ekstra dari perlakuan jamur yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi, dan tentu harus dengan proses yang real. Hingga saat ini jamur tiram lebih banyak diproduksi di Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, Jawa Barat memproduksi 10 ton jamur tiram setiap harinya, dan mayoritas dipasarkan dalam bentuk segar dengan tujuan pemasarannya kota-kota besar, daerah Karawang, Bandung, Bogor, dan Sukabumi misalnya, menyuplai jamur tiramnya di pasar-pasar kita. Bila dibandingkan dengan jamur lainnya, jamur tiram sudah jauh lebih dikenal dan memasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsinya. Jenis-jenis jamur tiram ada jamur tiram putih, jamur tiram abu-abu, jamur tiram coklat, jamur tiram merah, dan jamur tiram. Manfaat jamur tiram: jika dikonsumsi dalam bentuk kering, per 100 gram jamur tiram mengandung 35-58 mg vitamin C dan seterusnya itu. Di antaranya meningkatkan sel darah merah, menurunkan kolesterol, mengobati kanker, dan tambahan gizi untuk ibu. Tahap budidaya jamur tiram: siapan alat dan bahan: 100 kg serbuk gergaji, 10 kg lidak halus, 1 kg kapur, dan 50-60% air. Pembuatan media tanam: pengadukan media tanam, pengampungan media tanam. Ini gambarnya dapat dilihat. Jadi bahan-bahan tersebut diaduk, kemudian dikantongin dalam polybag ya, polybag yang sudah untuk jamur kayu, jamur tiram. Kemudian setelah dikantongin atau media dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dikukus dalam alat tertentu ya yang sudah disiapkan. Buka bagian atas logi yang telah disterilkan, masukkan 1 sendok bibit F2 atau F3. Sendok harus selalu steril. Rapatkan kembali bibit bagian atas. Pasang cincin pada plastik yang dirapatkan dan sumbat dengan kapas. Tutup kapas beserta cincin dengan kertas dan nah, ini hasilnya seperti ini. Dan fase-fase tumbuh jamur itu dapat dilihat pada gambar seperti itu ya.
Pemanenan jamur merupakan kelompok sayuran di mana sifat dari sayuran pada umumnya mudah rusak dan tidak tahan lama. Karena itu, penentuan waktu panen, cara pemanenan, dan pemeliharaan pasca panen harus diperhatikan. Membuat kesalahan dalam proses menyebabkan cepat merusak. Penentuan waktu panen dan cara panen, perawatan hasil panen, pengepakan, dan pemasaran pengolahan produk lain. Penentuannya misalkan tudung belum keriting, warna belum pudar, spora belum dilepaskan, tekstur tubuh buah masih kokoh dan lentur. Panen dilakukan dengan mencabut tanpa menyisakan bagian jamur, bersih tidak berceceran. Perawatan hasil panen, bersihkan bagian bawah jamur dari sisa media yang terbawa. Menyeleksi jamur yang cacat, kena hama dan rusak, menyimpan yang telah diseleksi di tempat bersih. Pengepakan bisa dilakukan dengan menggunakan kantong plastik atau menggunakan keranjang. Peluang berusaha jamur. Ini peluangnya sangat bagus ya. Dan pasarnya masih terbuka ya. Untuk jamur ini, penting produksi tidak terlalu susah, bahkan ini permintaan sangat tinggi sedangkan produksi masih rendah. Demikian tentang budidaya jamur, penjelasan singkat tentang budidaya jamur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi